Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rasya dan rekan saya Fadia dalam acara Prekece TV membahas berita aktual dan terpercaya. Pemirsa, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai pemroduksi sampah terbesar di dunia. Dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 ton timbunan sampah pada tahun 2022 lalu. Dari total tersebut, ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Kita akan lihat sama-sama tumpukan sampah yang berada di tempat pembuangan sampah terakhir di Bantar Gebang. Baik, sudah ada rekan kami yang berada di lokasi, yaitu Kesha. Baik, terima kasih Fadia dan Rasya dari studio. Saya Kesha Khairunisa melaporkan langsung dari Bantar Gebang, Bekasi. Bantar Gebang, Bekasi merupakan tempat sampah pembuangan akhir di Jakarta dan sekitarnya yang telah menampung 7.000 ton sampah. Untuk menggali informasi lebih lanjut, mari kita tanya kepada narasumber yang merupakan warga setempat di Bantar Gebang. Baik pemirsa, sudah bersama saya warga sekitar dari Bantar Gebang dengan Bapak siapa? Pak Heru. Bapak Heru. Izin bertanya Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai keberadaan tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang ini? Ya keberadaannya ya kurang bagus ya, karena ada banyak aroma yang kurang enak dicium, dirasakan juga. Apakah Bapak merasa terganggu dengan aktivitas di tempat pembuangan sampah ini? Karena saya dagang di sini jadi nggak terganggu, karena penghasilan saya di sini jadi nggak terganggu. Apakah ada perubahan dalam kualitas udara atau kesehatan di tempat pembuangan sampah ini? Pasti berubah, ada berubah. Suasananya tadi bagus, jadi tidak bagus karena aroma itulah, aroma sampah itu banyak laler, gitu kan, faktor udaranya. Baik Pak, bagaimana kondisi air dan tanah di sekitar sini? Kalau air dan tanah bagus, airnya bagus, nggak tercemar oleh sampah. Bagaimana pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah menurut Bapak? Menurut saya sudah baik, cuman kurang penambahan lahan aja, karena udah terlalu tinggi, terlalu banyak sampah dari Jakarta kemari, jadi perlu penambahan lahan untuk sampah yang lain datang lagi. Apakah Bapak pernah menyampaikan keluhan terkait tempat pembuangan sampah ini? Pernah disampaikan, tapi kan namanya kita rakyat kecil, rakyat biasa, jadi nggak ditangkap. Selanjutnya, apa harapan Bapak terkait dengan pengelolaan sampah di sini? Ya, kalau harapan saya pengelolaannya lebih baik, tapi memang di sini udah baik juga karena di sini pengelolaannya udah ada pabriknya ya, ada pabrik namanya RDF, itu untuk pengelolaan bahan bakar, kompos dan gas. Apakah Bapak terlibat atau pernah diajak dalam diskusi atau sosialisasi mengenai tempat ini? Baik, terima kasih Bapak sudah menjawab. Ya. Pemirsa, masalah sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab warga negara. Mari kita mulai dengan memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik, dan mendukung program daur ulang. Dengan begitu, kita akan mengurangi beban Bantar Gebang dan mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Saya Kesha Khairunisa, kembali ke studio. Terima kasih rekan Kesha atas informasinya. Selanjutnya sudah ada rekan kami Royhan yang sedang mengisi aktivitas akhir pekannya sekaligus menjelajah kuliner di salah satu tempat yang berada di Jakarta Timur. Baik, terima kasih Rasya dan Fadia dari studio. Selamat pagi pemirsa, saya Royhan sudah berada di tempat kulineran yang cukup populer dengan sebutan Pasar Pagi Geraha Cijantung yang berada di Cijantung, Jakarta Timur. Banyak sekali warga yang mengunjungi pasar pagi ini untuk berolahraga serta membeli makanan dan minuman di sepanjang jalan pasar pagi ini. Jalanan ini dipenuhi dengan banyak pengunjung karena pasar pagi ini sangat menarik perhatian masyarakat dengan beragam pedagang seperti makanan, minuman, barang-barang, serta fashion. Selain itu, pasar pagi ini juga menjadi tempat interaksi sosial bagi masyarakat. Orang-orang bertemu dan berbicara dengan orang lain, menjadikan bagian penting dari kehidupan sosial di banyak komunitas. Pasar pagi ini mencerminkan budaya dan tradisi lokal serta memberikan gambaran tentang gaya hidup dan kebiasaan masyarakat setempat. Baik, terima kasih. Di sini saya sudah bersama dengan pedagang yang berada di pasar pagi ini.
sebelumnya Pak, saya izin bertanya, nama Bapak ini Bapak siapa ya? Bapak Rio saya. Bapak Rio. Ya. Sebelumnya Bapak ini sudah berjualan berapa lama ya Pak? Kalau untuk jualannya, saya ini kan turun-menurun dari saya punya orang tua. Kalau untuk dari sayanya sendiri yang megang itu udah 10 tahun berjalan. 10 tahun ya Pak? Ya, 10 tahun berjalan. Lumayan lama berarti ya Pak ya? Terus produk Bapak ini yang paling laris itu produk apaan Pak? Selama ini orang lebih ke original dibanding yang ke pedasnya. Untuk kerak telur ya, kita makanan tradisional dari khas Betawi, Jakarta. Jadi yang orang-orang itu milihnya yang original? Kebanyakan Pak? originalnya. Oh ya. Terus transaksi pembayarannya itu seperti apa Pak? Kebenaran kita di sini juga masuk ke UMKM ya, Pak. UMKM itu jadi kita diharuskan untuk pakai QRIS. Pembayarannya untuk QRIS, bisa juga untuk cash. Ya Pak. Pak, Ya. ini tuh bahan-bahannya apa aja ya Pak yang digunakan? Nah, untuk ini kita kan makanan tradisional dari Jakarta ya atau Betawi. Yang kita pakai bahan-bahannya itu beras ketan. Beras ketan, ada pun telurnya, ada telur ayam dan telur bebek. Terus ada yang namanya kelapa, ada kelapa basah dan kelapa kering. Ada bawang, ada ebi dan rebon, ada lada dan sasa. Bahan-bahannya itu aja Pak. Oh ya Pak, ini terus Bapak itu penghasilannya itu per hari itu berapa Pak setiap dagang itu? Nggak nentu, namanya rezeki ya. Kalau untuk di CFD ini aja, kalau memang lagi rezeki lagi bagus, itu kita setengah hari ini aja bisa 1,2 besarnya. Kecil-kecilnya 400 sampai 500. Lumayan berarti ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Kalau ya namanya rezeki ya. Ini kalau boleh tahu kalau masak satu porsi ini bisa berapa lama Pak? Kurang lebih 15 menitan. Nggak sampai malah. Tergantung dari arangnya. Oh, Kalau iya. memang arangnya bagus, terbakarnya cepat, dia akan cepat juga matang. Iya Pak. Dari proses pembuatan sampai jadinya itu ya 15 menitan kurang lebih. Iya Pak. Ya terima kasih ya Pak udah membantu kami untuk membuat ini. Siap. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan mengenai kulineran di pasar pagi ini. Saya Royhan kembali ke studio. Pemirsa, liputan dari rekan kami Royhan tadi telah menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Rasya dan rekan saya Fadia, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.